Salam Patunggilan. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita bersama mengadakan peribadatan minggu secara online tanggal 28 Juni 2020. Hari ini kita bersama ditemani pelayanan di tengah Pepantan Kaweng. Pepantan Kaweng sudah ada persekutuan sejak tahun 1969, di mana persekutuan ini saat ini menjadi bagian dari GKJW Jemaat. Untuk selanjutnya, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu hari ini tanggal 28 Juni 2020 menggunakan tata ibadah khusus sehubungan situasi wabah virus COVID-19. Dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita undang untuk bangkit berdiri, memuliakan nama Tuhan, memuji kidung jemaat, kidung nomor 2, bait yang pertama. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di bagian teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibadah hari ini adalah ibadah pembukaan bulan keluarga. Adapun tema untuk bulan keluarga adalah keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Mari kita bersama bernyanyi dengan kidung jemaat nomor 318, bait yang pertama, berbahagia tiap rumah tangga. Merasakan tiap sukacita.
Bapak, Ibu, saudaraku, mari kita bersama datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengakui setiap segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih Engkau mampukan kami untuk turut dalam kebaktian ini. Dengan penuh sukacita kami bersama menghayati hidup kami sebagai bagian dari karya kasih-Mu di tengah dunia ini. Engkau panggil kami untuk ambil bagian di tengah-tengah dunia ini. Namun kami sadar kehidupan kami tidaklah sempurna. Hidup kami masih terselip dosa dan kesalahan yang membuat kami tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi kasih-Mu begitu luar biasa. Di dalam Kristus, Engkau menyatakan kasih. Di dalam penyelamatan Kristus di atas kayu salib, memampukan kami untuk terus dapat melangkahkan kaki kami, memantapkan hati kami untuk turut dalam peribadatan ini. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, memohon kekuatan. Terlebih setiap kesalahan dan kekurangan kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku, kita bersama telah mengakui segala kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan melalui doa kita. Kita bersama akan menerima berita anugerah yang datangnya dari Tuhan sendiri. Saya undang jemaat untuk berdiri. Berita anugerah untuk kita seperti yang tertulis di dalam surat Roma pasal 6 ayat 22 dan 23 yang demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita nyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 14, bait yang pertama, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setia-Mu Tuhan, ku setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari Injil Matius 10 ayat 40 sampai 42. Injil Matius 10 ayat 40 sampai 42. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami rindu untuk belajar merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami ya Bapa. Ubahlah hati dan pikiran kami untuk menjadi lahan yang subur, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu itu boleh tertanam, boleh bertumbuh, dan boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu Bapak Pendeta Fajar, yang Engkau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dan membersamainya, sehingga yang disampaikan boleh itu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu
ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama masuk dalam penghayatan bulan keluarga. Saya tadi sudah menyampaikan bagaimana tema bulan keluarga ini, yakni keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Berbicara tentang keluarga, tidak ada seorang pun di dunia ini bisa memilih bagaimana dia mengawali keluarganya. Artinya, seorang bayi tidak pernah bisa memilih dari keluarga seperti apa dia dilahirkan. Dia bisa menerima saja bagaimana dia dilahirkan. Bisa saja dari keluarga yang mampu atau kurang mampu, dari keluarga yang ada di tengah kota atau di pelosok, tidak bisa memilih. Sedemikian pula keberadaan kita di dalam keluarga kita masing-masing. Menerima menjadi hal yang paling mendasar dalam membangun keluarga. Sebagaimana keberadaan Yesus mengingatkan kepada para muridnya bagaimana mereka harus memperlakukan diri ketika harus mewartakan Injilnya. Di ayat 40 dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Jelas sekali bahwa di sini dikatakan untuk menyemangati para murid bahwa mungkin saja mereka tidak diterima oleh orang lain, tetapi memberi semangat untuk terus menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan sebagaimana seharusnya menyambut Tuhan sendiri yang bersabda bagi mereka. Sebagaimana seorang keluarga, anak, bayi yang hanya bisa menerima keberadaannya ketika harus dilahirkan dari sebuah keluarga tertentu. Bapak, Ibu, saudaraku, mari saat ini kita bersama menghayati tema kita sebagai di dalam bulan keluarga ini. Kita menghayati panggilan kita untuk saling menopang satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain. Sebagaimana orang-orang yang menerima anggota keluarga kita adalah bagian dari cara Tuhan menyampaikan berkat. Sama seperti orang-orang yang menerima para murid Yesus yang mengabarkan berita sukacita. Karena itu, mari kita saling menerima satu dengan yang lain. Dengan demikian kita bisa menghayati bagaimana keluarga kita menjadi lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Penerimaan atas keluarga kita, persekutuan ini harus dilanjutkan dengan mengadakan karya-karya Allah di tengah dunia ini. Jangan sampai kita hanya berhenti menikmati kebersamaan kita di dalam saja. Tetapi mari kita dapat menyatakan karya Allah, kasih yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita turut menyatakan karya Allah di tengah-tengah dunia ini, melalui keluarga kita, melalui keberadaan jemaat ini, persekutuan-persekutuan yang kita bangun. Jangan sampai apa yang kita bangun hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, hanya untuk kepentingan kita secara pribadi. Tetapi biarlah keberadaan hidup kita menjadi wujud nyata adanya kerajaan Allah, karya Allah di tengah dunia ini. Selamat membangun keluarga yang lestari di hadapan Tuhan. Tuhan beserta kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Mari Bapak Ibu, kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita mengumpulkan sembahan untuk mendasari kita menyerahkan persembahan, kita ambilkan dari Efesus 5 ayat 19b sampai 20. Demikian firman Tuhan. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Mari kita memuji kidung jemaat nomor 450 bait yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berteman, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini saatnya bagi kita untuk ungkapkan doa kita. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu atas perkenanan-Mu. Kami bersama telah beribadah. Dengan penuh rasa syukur pula, kami mengungkapkan persembahan kami ini. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan menjadi cara Tuhan berkarya di tengah-tengah dunia ini, dan secara khusus melalui pelayanan di GKJW Jemaat Ngawi ini. Kiranya Tuhan sendiri yang berkarya dan memakainya. Dan Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di tengah-tengah pelayanan GKJW Jemaat Ngawi dengan segala pergumulan yang ada. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin dan menuntun dalam kebijaksanaan. Ya Bapa, kami pun berdoa untuk keberadaan hidup kami. Kami beserta dengan keluarga kiranya Tuhan sendiri yang menyertai, menolong dan memampukan, sehingga keberadaan hidup kami senantiasa ada di dalam rengkuhan kasih-Mu. Kekuatan-Mu senantiasa menolong kami untuk terus menjaga diri kami, membangun sistem imun kami bersama, menjaga kami dalam kesehatan, sehingga kami senantiasa bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan penuh sukacita, oleh karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehinggalah keluarga kami juga Tuhan berkati dengan segala pergumulan yang ada. Tuhan cukupkan, Tuhan sertai. Ya Bapa, sehinggalah kami juga berdoa untuk setiap
pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul tentang pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai setiap pasien positif corona. Kiranya Tuhan sendiri memberkati dengan kesehatan. Kiranya Tuhan juga memberkati para medis yang bergumul, menemani para pasien sehingga semuanya bisa mendapatkan perawatan yang terbaik. Ya Bapa, ajar kami untuk terus berserah dalam perjalanan hidup kami, sehingga keberadaan hidup kami senantiasa dapat mewujud nyatakan hidup yang bersih, sesuai dengan anjuran pemerintah, dan kehidupan kami jauh dari segala pandemi. Ya Bapa, kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sebentar lagi juga akan undur dari tempat ini. Kami mohon penyertaan Tuhan selalu ada, menolong dan menemani, sehingga keberadaan hidup kami, keluarga kami, bangsa kami, senantiasa ada di dalam lindungan kasih-Mu yang semakin nyata hari demi hari. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang kami nyanyikan demikian. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita undur dari peribadatan ini dengan penuh sukacita, melanjutkan hidup kita sebagaimana keluarga yang saling menerima, mendukung, dan menolong satu dengan yang lain. Karena kita tidak tahu akan adanya hari esok, mari kita saling menopang. Mari kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, bait yang pertama, Ku tak tahu kan hari esok.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta seluruh jemaat dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian.